Shalom Bapak Ibu Saudara, Om Tante semuanya, Bro and Sis. Guys, ya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga bisa melayani jemaat Tuhan Tubuh Kristus di tempat ini. Terima kasih buat Pastor Gayus dan tim pastoral yang ada di tempat ini sehingga saya boleh ada di tempat ini. Ya benar, ya Malang nggak jauh Pak, Malang dekat sekarang ya. Tadi kita masih sempat jalan-jalan, nge-mall dan sebagainya, asik juga ya. Di Malang kan nggak ada mall besar. ya kita ngopi-ngopi tadi, puji Tuhan. Nah, saya tidak sendirian hari ini, saya bersama salah satu leader pelayan Tuhan yang ada di tempat kami. Saya undang bangkit berdiri hambanya. Kasih salam dulu ya. Namanya Bro Evan. Bro Evan ini salah satu rekan pelayanan di tempat kami juga. Terus salah satu juga leader YWAM di Malang. Salah satu leader YWAM di Malang. Dan saya juga disupport juga, ada adik saya juga beserta istri di tempat ini, saya undang bangkit berdiri juga. Ya, terima kasih buat supportnya. Adik saya juga gembala. Ya, terima kasih buat supportnya. Dan hari ini kita akan, tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya David Victor, saya ada di Malang, saya menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami, baru perintisan. Jadi dari 2022 kemarin. Jadi kami dari ibadah youth, diberi kepercayaan untuk menjadi sebuah gereja. Ya dulu waktu youth ya gereja sih. Ya maksudnya diberi kepercayaan untuk menjadi bukan cuma sekedar ibadah pemuda, tapi menjadi gereja. Ya, jadi susah menjelaskannya. Ya, dikasih kepercayaan lebih, kewenangan yang lebih, ya seperti itu. Jadi jemaatnya kurang lebih sebagian besar memang masih muda, dewasa muda, masih muda, sekolah dan sebagainya. Kita juga tidak punya ibadah youth karena memang semuanya masih youth ya, dewasa muda dan pemuda. Jadi tapi mulai ada sekolah minggunya ya, gereja anaknya mulai ada. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Nanti kalau kurang bisa follow IG saya, Instagram saya. Ya, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan judul khotbahnya itu adalah With God all things are possible, ya kan? Tapi dikasih tanda tanya, ya. With God all things are possible. Bersama Tuhan apakah bersama Tuhan semuanya mungkin? Nah, ada pertanyaannya di situ ya. Nah, kita akan membaca dari Lukas 18 ayat 18 sampai 30. Nah, sebelumnya saya disclaimer, saya memberikan pemberitahuan lebih awal terlebih dahulu bahwa meskipun temanya ini tentang orang muda yang kaya, ya terus ya itu tidak berarti yang kurang kaya, yang belum kaya. Ini ayatnya tidak relevan ya. Ayatnya ini tentang orang muda yang kaya. Saya kan sudah tidak muda lagi. Ya, ini kan buat orang yang super kaya. Nah, saya kan ya pas-pasan lah ya dan sebagainya. Tidak, ayat ini untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Karena ada prinsip-prinsip yang kita bisa pelajari. Paling tidak adalah Bapak Ibu Saudara ya generasi baby boomer bisa menceritakan kepada generasi X, Y ya kan. Generasi X, Y bisa cerita kepada generasi Gen Z ya. Paling tidak seperti itu ceritanya ya. Nah, mari kita baca bersama-sama ya. Buka Alkitab kita akan baca bersama-sama. Lukas 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Lumayan panjang ya, tapi enggak apa-apa lah ya. Ya, saya enggak perlu minta maaf karena memberi ayat yang panjang, karena firman Tuhan tetap firman Tuhan. Ya, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada
seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus ini di ayatnya, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang. Ia akan menerima hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan ini, kalau saya kasih pertanyaan, siapa yang mau harta di surga? Ya, kita lebih milih mana, harta di bumi atau harta di surga? Dua-duanya ya. Iya. Nah, dari cerita Alkitab yang baru saja kita baca ini, mana kalimat yang menurut Bapak Ibu Saudara itu sangat terkenal, sangat famous di gereja-gereja, gereja apapun. Kira-kira yang mana sih? Ya judul temanya itu ya, judul khotbahnya itu ya. Semua orang suka dengan ayat yang mengatakan bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Wah, ini jawaban doaku ini. Ya, aku lagi menghadapi masalah, aku belum dapat kerjaan, aku belum dapat pacar. Ini khotbah hari ini. All things are possible with God. Ini dia jawaban doaku. Berapa banyak dari kita berharap seperti itu, ya. All things are possible with God, ya. Namun permasalahannya adalah sedikit sekali dari kita yang memahami konteks ayat ini. Betul ya? Sangat sedikit. Malah mengabaikannya. Sebagian besar dari kita berpikir bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan apa saja. Semuanya. Tidak ada satu benteng pun, ya, stronghold, ya, tidak ada satu benteng pun yang dapat menghalangi kita untuk mencapai apa saja. Jadi ini janji Tuhan, tidak ada yang mustahil, kita pasti bisa. Ya, begitu kira-kira semangat yang hendak disampaikan oleh ayat yang dicomot tadi. Ya. Nah sebenarnya gambaran yang diproyeksikan ke layar mental kita, ke layar jiwa kita, itu lebih cenderung kepada siapa? Tuhan atau kita? Kepada kita. Ya, Tuhan yang menyertai aku, self-centered. Tuhan yang memberikan aku kekuatan, aku, ya kan? Daripada ketimbang kita yang menyertai Tuhan, God-centris. Betul ya, Bapak Ibu Saudara? Kita kan lebih cenderung jamaah aku Tuhan. Ya enggak salah sih. Ya, tapi seberapa banyak dari kita itu lebih rindu lagi aku mau mengikut Engkau Tuhan. Daripada cuma sekedar sentuh hatiku Tuhan, jamah hidupku Tuhan, beri aku kekuatan Tuhan, beri aku Tuhan, beri aku Tuhan, beri. Sentrisnya kita. Dari ayat pembacaan Alkitab ini, kita akan mendengar banyak hal-hal yang akan membuat kita tidak nyaman, terguncang jiwa kita. Tapi itu baik buat kita. Seperti matahari, ilustrasi saya berikan seperti matahari. Mana yang mengelilingi bumi, matahari atau bumi? Matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari. Ya, seperti itu kira-kira ya. Pemikiran dangkal semacam ini membuat kita rentan sekali terjebak dalam ajaran-ajaran yang sifatnya self-achievement Christianity. Kekristenan untuk pencapaian-pencapaian pribadi. Dan Yesus atau Tuhan dimanfaatkan oleh kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ya, kita memperalat Tuhan dalam tanda kutip. Kita memanfaatkan Tuhan supaya apa? Tuhan mengenapi, Tuhan membuat sesuatu dalam hidup kita seperti apa yang kita harapkan. Selalu kita, bukan Tuhan pusatnya. Nah, gereja masa kini lebih fokus kepada hal-hal yang seperti ini. Bukan tidak boleh. Tapi kadangkala itu dijadikan fokus, dijadikan poros dari kehidupan mereka. Ya, misalnya tentang pengembangan diri. Apa yang Yesus ajarkan? Bukan pengembangan diri, penyangkalan diri. Ikut aku, sangkal dirimu. Sedangkan dunia mengajarkan, kembangkan dirimu, jadilah dirimu sendiri. Sedangkan Yesus ngomong apa? Jadilah sama seperti aku. Kan beda. Nah, gereja mau jadi seperti apa kalau gereja sudah tidak sejalan dengan pesannya Tuhan? Betul ya? Dunia mengajarkan pengembangan diri. Boleh belajar, tapi itu bukan bagian fokus kita yang paling utama. Fokus kita yang paling utama itu adalah penyangkalan diri daripada pengembangan diri. Pengembangan diri itu harus didasarkan pada penyangkalan diri, bukan dibalik.
ya. Bahkan dihilangkan penyangkalan dirinya. Ya. Dan menjadi serupa Kristus harus lebih utama daripada sekedar menjadi dirimu sendiri. Jadilah dirimu yang lebih baik, versi yang lebih baik. Itu yang diajarin dunia. Dan diajarkan juga di mimbar ini. Jadilah dirimu yang lebih baik lagi. Itu bukan khotbah, itu motivasi. Kalau mau motivasi, saudara bisa panggil motivator yang terbaik. Dan saudara nggak perlu Yesus untuk mati di kayu salib. Ya, jangan salah mengerti Bapak Ibu Saudara. Saya ini kok langsung ngegas ya, datang-datang ini tamu diundang, habis itu udah usah diundang lagi. Enggak, maksud saya terlalu bersemangat Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bermaksud menentang pengembangan diri, tentu itu perlu mengembangkan diri. Kalau SDM kita tertinggal, maka nama Tuhan juga tidak dipermuliakan, betul ya? Yang saya maksud adalah ketika pengembangan diri itu tadi dijadikan pusat, landasan, dasar kehidupan kita dan bukan Kristus. Boleh. Tapi landasannya tetap Kristus. Untuk menuju ke hal yang seperti itu, kita perlu banyak menyingkirkan banyak hal di hati kita. Tadi refleksi hati itu sangat meneguhkan apa yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara gereja Tuhan di tempat ini. Ya. Nah, saya langsung lanjut aja. Saya mau menyampaikan dua hal saja, seperti tadi, dua hal juga ya, setuju. Saya dalam hati, setuju, saya juga mau menyampaikan dua hal. Ya. Nah, apa yang Bapak Ibu Saudara baca, ini sering kita baca ya, sering kita baca. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang cerita ini. Yang pertama itu tentang perjumpaan, dan kedua itu tentang respon, tentang tanggapan. Ya. Nah, kita akan baca. Kita akan lihat lagi ayatnya Lukas 18 ayat 18 sampai 22. Ya. Nah, kisah ini adalah bisa next ya itu. Oke, thank you. Kisah ini adalah kisah yang sangat tragis menurut saya, yang pernah digambarkan oleh Injil. Kenapa saya bilang tragis? Saya mau cerita Bapak Ibu Saudara. Dari apa yang Yesus lakukan dalam memilih murid-murid. Yesus memilih 12 murid kan? Dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Dan setelah itu nggak ada lagi orang yang dipilih secara langsung. Dan orang muda yang kaya ini dipilih sama Tuhan. Jual hartamu, bagikan orang miskin, ikut aku. Nggak mau. Bayangin itu. Sejak Tuhan Yesus memilih 12 murid, nggak ada lagi yang dipilih sama Tuhan Yesus secara langsung. Tapi orang muda ini langsung dipilih sama Tuhan Yesus. Dan dia tidak mau, dia tolak. Dan disebut dia pergi dengan sedih. Bukan sedih cemberut gitu, sedih grief. Grief itu apa? Berkabung, sedih banget gitu. Kenapa? Nah, ini kita akan belajar bersama-sama. Kisah ini adalah kisah yang paling tragis. Makanya ayat bersama Tuhan tidak ada yang mustahil adalah untuk mengingatkan kita bahwa hanya bersama Tuhan saja kita bisa lepas dari cengkraman jerat, tadi jerat ya, jebakan yang namanya di sini konteksnya uang. Yang dapat memberikan kita kenikmatan hidup, kekuasaan, kenyamanan dan sebagainya. Ya. Daripada harta di surga yang Tuhan tawarkan. Kerajaan surga yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Injil Lukas berbicara tentang yang kita baca, tentang uang atau kekayaan. 4 kali lebih banyak daripada Injil-Injil yang lain. Ya. Nah, saya mau bahas tentang orang muda yang kaya ini dulu. Tokoh orang muda di kisah ini bukan sekedar orang muda biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara baca nanti, dia disebut bahasa Inggrisnya extremely rich. Jadi ini seperti crazy rich-nya yang ada di Surabaya gitu ya. Crazy rich, extremely rich, sangat super kaya. Bukan hanya di situ saja, dia disebut ruler. Dia disebut pemimpin yang menguasai, yang punya kuasa, yang punya power. Ya, bahasa Yunaninya itu archon. Dia bukan cuma pemimpin biasa. Dia punya nama, dia punya status yang kuat, masih muda, kaya, penguasa, pejabat lagi. Saya sebut saja pemimpin setelah itu ya. Bukan hanya itu, ia seorang yang religius. Kurang apa saudara? Muda, kaya, punya kuasa, rohani lagi. Nah, emak-emak mana yang tidak pengen dia jadi menantunya? Tidak ada. Ya pasti, kaya, muda, pinter, punya jabatan, religius lagi, rohani. Ya. Ini luar biasa ya. Sedangkan generasi muda kita sekarang tidak berpikir tentang rohani. Yang penting kaya, visi foya, misi foya, visi misi foya-foya. Ya, tidak mikir.
Tapi orang muda ini mikir, tidak cukup ini cuma ini, aku perlu sesuatu yang rohani, hidup yang kekal. Keren gak sih? Keren. Ya, kehidupan kekal di sini bisa diartikan lebar, meluas. Itu bisa tentang pengenalan akan Allah, bukan cuma surga aja. Seperti yang ditulis di Yohanes 17 ayat 3, hidup kekal itu mengenal Allah. Orang muda ini rindu. Atau hidup kekal itu bisa digambarkan juga tentang hidup yang damai, sukacita, kebenaran oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Jadi hidup kekal itu tidak hanya hidup selamanya bersama Tuhan. Di kekekalan di masa depan. Ya. Nah, coba perhatikan, perlu diketahui isu hidup yang kekal, ya saya belajar ya, isu hidup yang kekal adalah isu masalah yang lazim dalam kultur Yudaisme. Makanya orang muda ini tahu itu. Ya. Sangat tahu. Makanya saya sebut religius tadi. Dia sangat tahu. Nah, tapi ada sesuatu yang membuat dia gundah gulana. Oh, apa ya? Tapi aku cari di mana ya? Ya, apa sih yang bisa memuaskan jiwaku? Aku sudah punya semuanya. Jadi kira-kira kayak Salomo lah ya. Punya semuanya, tapi ada sesuatu yang kurang. Aku mau cari sesuatu ini. Ya. Nah, kisah ini sebuah gambaran umum dalam gereja Tuhan sih sebenarnya. Berapa banyak orang sukses dalam gereja? Mereka kaya, berpengaruh, berprestasi, bermoral, aktif dalam pelayanan, aktif dalam kegiatan sosial, tetapi tetap saja merasa ada yang kurang dalam kehidupannya. Benar sih, pelayanan kurang apa, tapi tetap aja ada yang kayaknya ada yang kurang dalam hidupnya. Pemimpin muda kaya ini tidak menyangka bahwa perjumpaannya dengan Tuhan Yesus akan mengguncang jiwanya. Kenapa? Karena ia berjumpa dengan Yesus yang sejati. The real Jesus. Kecuali kita berjumpa dengan Yesusnya orang Argentina, Filipina, Brasil itu lain ya. Orang muda ini ketemu dengan Yesus yang asli, yang real. Jiwanya tergoyang. Nah saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, Yesus siapa yang kita jumpai? Jangan-jangan orang Argentina, jangan-jangan orang Filipina, jangan-jangan orang Brasil, atau enggak tahu Yesus yang abal-abal, ya kaleng-kaleng, KW, Yesus KW. Dia salah ketemu Yesus. Dia ketemu Yesus yang asli. Nah saya mau cerita tentang Yesus yang sejati ini. Ya ada 2 poin, tapi kalau saya lebih banyak menekankan ke ini ya enggak apa-apa juga lah. Jadi 1 poin berarti. Ya. Ketika kita bertemu dengan Yesus yang sejati, yang asli, bukan abal-abal, kaleng-kaleng, KW, bukan. Kita akan bertemu dengan pesannya yang sejati. Kalau kita ketemu sama Yesus yang sejati, pesannya pasti juga sejati. Ini adalah permasalahan gereja masa kini. Gereja menyampaikan Yesus yang asli, tetapi pesannya abal-abal. Pesannya KW. Pesannya cenderung encer. Benar gak? Pesannya hanya ingin menyenangkan si pendengar. Jemaat senang, jemaat nyaman, jemaat enak, perpuluhan lancar. Gereja diberkati. Ya kan? Benar gak? Yang disampaikan Yesus yang asli. Tapi pesannya bukan pesannya Yesus. Kalau kamu menabur banyak, kamu akan menuai banyak, saudara-saudara. Berikanlah, kira-kira pesan-pesan kayak gitulah ya Bapak Saudara. Ya. Ketika Anda datang, kita datang dengan pemikiran yang berseberangan dengan pesan sejati dari Yesus yang sejati. Kita datang dengan konsep kita sendiri, maka kita akan tersinggung dengan pesan Yesus yang sejati. Itu berarti pesannya berhasil. Jadi pesan ini akan gagal kalau Bapak Ibu Saudara merasa tidak tersinggung. Benar sih? Tapi kalau berhasil berarti. Ya. Pada kenyataannya, seringkali ya, yang selalu meninggalkan Tuhan siapa sih? Kita. Yang sering tidak berkomitmen siapa ya? Kita. Kita menjauh darinya. Kalau bahasa anak muda sekarang ngeghosting. Kita yang ngeghosting Tuhan. Iya, sebenarnya ini adalah cara, sebenarnya waktu kita bertemu dengan Yesus yang sejati dan pesannya yang sejati, ini sebenarnya kalau kita mau ngomong gini, Pak saya ingin bertumbuh dalam kerohanian, rohani saya mau bertumbuh. Saya mau melayani Pak, jadi pertumbuhan rohani equal sama dengan pelayanan. Kebanyakan kayak gitu. Tetapi kalau saudara baca firman Tuhan hari ini, pertumbuhan rohani itu dimulai dari Yesus yang asli dan pesannya yang sejati.
Dari situ. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tersinggung dengan pesannya Yesus, sangkal dirimu, jangan jadi dirimu sendiri. Nah, tersinggung nih. Nah, itu tanda-tanda mau ada pertumbuhan. Iya kan? Iya. Tapi kalau enggak apa-apa, kamu baik, kamu disayang Tuhan, diterima Tuhan. Ya memang benar, tapi itu Injil yang separuh. Kebenaran yang separuh, yang setengah. Bukan Yesus yang sejati. Injil yang palsu, bahkan Yesus yang lain. Ketika kita bertemu dengan pesan Injil Kristus, kita akan selalu menemukan dua hal yang membuat kita terkejut, tergoyang, apalah jungkel, nyungsep, ya, tersinggung, dan sebagainya. Pertama, kita akan menemukan bahwa Yesus menginginkan lebih banyak dari apa yang dapat kamu pikirkan. Dia menginginkan sesuatu yang lebih banyak dari kita. Bukan sebaliknya, penuhi aku Tuhan. Saya enggak nyalain yang tadi ya. Itu betul ya, yang tadi nyanyiin. Betul. Tapi prinsipnya gini, bagaimana Tuhan akan memenuhi diri kita kalau kita penuh dengan diri kita? Gimana caranya? Kamu harus melepaskan, kamu harus membuang semua itu. Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara gereja Tuhan yang dikasihi. Tuhan bukan saja menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari murka Allah. Tuhan juga menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Tuhan mengeluarkan kita dari diri kita sendiri. Tuhan mau kita ini kosong supaya hanya Dia yang bisa memenuhi seluruh kehidupan kita. Puncak jubahnya katanya memenuhi bait suci waktu Yesaya lihat kan. Itu bukan cuma puncak jubah lagi nanti di perjanjian baru. Seluruh kepenuhan Kristus memenuhi gerejanya. Jadi waktu kita bertemu dengan Yesus yang sejati dan pesannya yang sejati, Yesus akan meminta lebih banyak yang bisa kamu dapat bayangkan dan pikirkan. Yesus akan minta, termasuk mimpi yang paling berharga dari hidup. Dia akan minta. Nah, bukankah Yesus waktu datang ke dunia ini pesannya kayak gitu? Kalau kamu tidak membenci ayah ibumu, kamu tidak layak menjadi murid. Langsung goyang murid-murid. Saya tidak sempat menjelaskan hal itu ya. Artinya kalau kamu lebih sayang sama papa mamamu, kamu tidak layak sebenarnya menjadi muridku. Ini pesan Yesus yang sejati. Kalau kita lebih sayang sama anak kita daripada Yesus, kita tidak layak jadi murid Yesus. Kalau kita lebih sayang dengan karir kita, pekerjaan kita, lebih dari Yesus, kita tidak layak jadi murid Yesus. Bukankah itu menggoncang jiwa kita seharusnya? Itu berarti kita sedang bertemu dengan Yesus yang asli. Siapa yang kita jumpai? Yesus yang asli atau yang palsu? Atau Yesusnya asli tapi pesannya tidak asli? Yang kedua, pesan yang kedua, kalau kita ketemu Yesus yang sejati, Yesus akan menawarkan lebih banyak dari apa yang dapat kamu impikan. Apa yang Yesus tawarkan kepada kita, itu jauh lebih mulia, jauh lebih besar daripada mimpimu, daripada kerinduanmu, daripada cita-citamu. Tuhan Yesus, serahkan itu ke aku akan tawarkan sesuatu yang lebih besar buat kamu. Sesuatu yang lebih besar mungkin kita langsung bayanginnya, berarti itu sesuatu yang lebih besar dari mimpiku. Kalau aku dulu cuma minta jadi manajer, nanti aku jadi akan CEO, wah ini luar biasa puji Tuhan. Enggak seperti itu. Ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Sehingga tadi dikatakan murid-murid itu meninggalkan semuanya demi Yesus. Ya, nanti saya akan langsung ke situ ya. Nah, inilah bagaimana gereja bertumbuh. Dia harus bertemu dengan Yesus yang sejati dan pesannya yang sejati. Apa itu? Yesus akan meminta apa yang kita harapkan, apa yang kita mimpikan, jauh dari apa yang bisa kita bayangkan. Dan Yesus akan menawarkan apa yang Dia punya, jauh melebihi apa yang kita inginkan dan mimpikan. Sudah siap bertemu dengan Yesus yang sejati? Ya. Nah, yang kedua, yang berikutnya, kita lihat dari anak muda ini, masih dalam perjumpaan ini. Ya. Ini sudah ditulis saya enggak konsentrasi ke situ ya. Tapi terima kasih buat tim multimedia ya. Ya. Pemimpin muda kaya ini datang kepada Yesus dan berkata, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Keren enggak sih? Iya, keren, bagus ya. Yesus tahu pemimpin muda kaya ini bermasalah dalam wawasan berpikirnya. Worldview, wawasan berpikirnya. Oleh karena itu Yesus menyingkapkan dan menghancurkan jerat tadi itu, ya, jebakan. Ya, ada dua wawasan yang sangat menjebak cara berpikirnya. Ya, pria ini mencoba
mendekati Yesus dengan pendekatan agamawi. Pemimpin muda kaya ini datang dengan kesadaran bahwa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Pria ini membutuhkan sebuah pengalaman rohani yang sejati, bukan cuma sekedar abal-abal. Baik nggak? Baik. Tapi kembali lagi, fokusnya apa? Dirinya sendiri. Aku ingin puas nih. Ini kayaknya kalau aku tidak dipuaskan, aku akan tertuduh terus nih. Apa ini ya? Ya gitu ya. Kalau aku tidak berbuat baik, nanti aku tertuduh nih. Ya. Apa ini ya? Dia mengejar itu, tapi pusatnya dirinya sendiri. Ya. Dia ingin pengalaman rohani yang sejati. Berapa banyak kita cuma mengejar pengalaman rohani. Ya. Fenomena-fenomena rohani. Tapi kita gagal bertemu dengan Yesus yang sejati. Berapa banyak kita didoakan di KKR, bergelimpangan, jungkel ya, ke depan, ke belakang, nangis. Apalah saja, saya juga mengalami hal-hal seperti itu. Dan saya tidak menolak hal-hal itu bisa terjadi. Kalau Tuhan benar-benar itu murni dan Tuhan benar-benar bisa melakukan itu. Tapi kadang-kadang yang menjadi permasalahan, hidupnya tidak berubah. Hatinya tidak berubah. Sikapnya tidak berubah. Malah bisa jauh lebih buruk. Nah, pria ini, anak muda kaya ini, orang muda kaya ini, punya dua wawasan yang berpikir yang salah. Apa itu? Pertama, dia menganggap kekristenan, ya, kerajaan Allah, itu sesuatu yang kamu bisa tambahkan. Apa yang masih kurang, guru? Aku tak bikin, guru. Aku tak buat loh, guru. Aku ini orang baik loh, guru. Ya, sama seperti engkau orang baik. Nah loh, ya kan? Tuhan, aku ini orang baik, Tuhan. Tuhan kan baik. Aku ini orang baik loh, Tuhan. Aku ingin menyenangkan engkau, aku ingin bikin sesuatu, Tuhan. Aku berikan apa? Ya. Apa yang masih kurang, Tuhan? Masalah kita itu bukan kita orang jahat sih sebenarnya. Kalau orang jahat ya memang ada masalah. Tapi kadang-kadang masalah kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita ini merasa orang baik. Padahal sama aja. Kata firman Tuhan Roma itu, tidak ada yang satu orang pun yang baik. Semuanya apa? Ya melakukan kejahatan. Melakukan ketidakbenaran. Melakukan pemberontakan. Orang muda ini merasa setara dengan Yesus yang baik. Makanya dia ngomong, guru yang baik. Sudah sepatutnya lah. Meskipun tidak disebut, ini bahasa saya. Orang baik belajar sama orang yang lebih baik. Aku orang baik, guru. Ada sesuatu yang kurang tapi masih. Aku ingin belajar. Pria ini merasa dirinya baik. Yang kedua, cara berpikirnya yang keliru adalah kerajaan Allah atau kekristenan. Sesuatu yang dapat kamu lakukan. Kalau yang tadi itu sesuatu yang dapat kamu tambahkan. Yang kedua adalah kekristenan itu sesuatu yang dapat kamu tambahkan. Aku bisa. Sebutin aja. Nah, betulan, Yesus tanya kan? Ya. Yesus tanya apa di ayat itu? Ya. Coba lakukan hukum Taurat. Yesus sudah mulai dari hukum yang pertama. Yesus mulai hukum yang keempat ya dan sampai ke belakang. Oh, kalau itu aku sudah lakukan semua. Sejak dari muda. Ini sudah muda tapi dia bikin lagi katanya sejak dari muda. Berarti hebat dia. Remaja mungkin kali ya. Aku sudah bikin semua, guru. Aku bisa. Nah, nanti kalau saudara baca berikutnya. Yesus kasih jurusnya. Diulti sama Yesus ya. Dikasih jurus, kasih ulti. Kalau gitu, jual hartamu. Bagikan ke orang miskin. Ikutlah aku. Apa tadi? Sedih. Kok gitu sih jawabannya? Sedih. Kalau firman Tuhan ini membuat saudara sedih, berkabung, ya kan? Dan Anda meninggalkan Tuhan, itu kerugian besar. Tapi kalau saudara sedih, menyadari, bergabung bahwa kita ini butuh Yesus, itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Tapi anak muda ini pergi, kalau Bapak suruh perhatikan, enggak pamit lagi. Ngeloyor pergi aja, benar enggak? Coba lihat, enggak pamit. Pertama, guru yang baik, begitu jual hartamu bagi orang miskin, ikut aku. Sedih, pergi. Yesus itu bukan pribadi yang bisa kita selipin di agenda-agenda kehidupan kita. Diselipin Yesus di agenda kita mana? Yesus bukan model yang seperti itu. Yesus satu-satunya fokus, pusat, poros kehidupan kita. Kadang-kadang kita nyelipin Yesus kan? Diselipin di mana? Bukan menjadi satu-satunya, tadi refleksi hati benar tuh. Sehingga Yesus hanya menjadi satu-satunya pusat kehidupanku, bukan selipan, bukan sisipan, bukan intermezzo dalam kehidupan kita.
bukan suplemen, bukan vitamin, bukan obat kuat. Berapa banyak kita melakukan Yesus sebagai obat kuat? Aku lemah nih, butuh vitamin. Yesus tolong jamah aku. Kayaknya di situ ada KKR pengurapan deh. Tuhan Yesus tolong aku Tuhan. Yesus cuma dijadikan obat kuat. Padahal Yesus adalah kekuatan yang sesungguhnya dan sejati. Tapi kita jadikan obat kuat, pelengkap. Kita jadikan suplemen. Kita jadikan charger. Ya, dulu kan kita sering punya paham gitu. Kehidupan kekristenan kita itu harus dicas. Kalau sudah penuh, ya enggak butuh casnya. Nanti butuh lagi kalau kosong. Balik lagi, kekristenan bukan itu. Kata firman Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil bukan akses kepada kekuatan, bukan akses kepada kuasa. Injil itu adalah kuasa itu sendiri. Yesus itu adalah kuasa sendiri. Yesus bukan memberikan kuasa, Yesus itu adalah kuasa itu sendiri. Yesus bukan memberi kehidupan, Yesus adalah kehidupan itu sendiri. Yesus bukan memberikan hikmat, Yesus itu adalah hikmat itu sendiri. Dan lain sebagainya. Yesus bukan memberi kita sukacita, Yesus itu adalah sukacita itu sendiri. Yesus tidak hanya melengkapi dan mengisi hidupmu. Yesus bukan seperti salah satu koleksi buku di rak bukumu. Kekristenan bukanlah rekreasi, melainkan sebuah transformasi. Yesus bukanlah aplikasi baru yang bisa kamu install di handphonemu. Yesus adalah sistem operasi itu sendiri, di mana segala aplikasi dapat berfungsi. Betul enggak? Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada orang muda ini. Ya. Apa yang membuat orang muda ini sedih dan meninggalkan Yesus? Karena Yesus langsung masuk ke permasalahan hatinya yang paling akut, yang paling parah. Itu bicara tentang monster-monster, berhala-berhala di dalam hatinya yang menggerogoti hidupnya. Dan Yesus mau menyelamatkan dia. Gimana caranya? Dia bawa ke perintah yang pertama kan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, tapi itu jangan ada padamu Allah lain. Jangan kamu sujud menyembah. Itu aturan yang pertama. Saudara tidak bisa melanggar aturan nomor 7, nomor 6, nomor 9, nomor 10 sebelum Anda melanggar nomor 1. Pastor, tapi aku gak pernah menyembah berhala. Patung-patung sudah ada, Pastor. Gak ada berhala di rumahku, Pastor. Secara fisik memang tidak ada, tetapi secara rohani berhala hati itu ada dalam diri kita. Nah, ketika kita bertemu dengan Yesus yang sejati, dengan pesannya yang sejati, itu berurusan dengan monster, berhala di dalam hati kita. Ada Allah lain di dalam hatimu dan itu berbahaya. Itu akan menggerogoti seluruh hidupmu. Itu seperti kanker dan aku berbelas kasihan, aku berkasih karunia kepadamu untuk aku mau melepaskan itu. Tapi orang muda ini tidak mau. Jual hartamu. Karena apa? Bagi dia, Tuhannya adalah hartanya. Bagi dia, Tuhannya adalah uangnya. Bagi saudara apa? Mungkin bukan uang. Tetapi orang tuamu mungkin. Anakmu mungkin. Pacarmu. Apalagi? Propertimu. Dan hari ini kalau engkau ketemu dengan Yesus yang sejati, dia akan menanyakan itu. Ada berhala dalam hatimu? Hati-hati, dia akan menggerogoti dirimu pelan-pelan. Kamu mungkin bisa melayani, tetap terlibat aktif dalam pelayanan, tetapi hatimu digerogoti seperti kanker. Dan Yesus mau datang, tadi disebutkan refleksi hati. Aku datang sebagai juru selamat, bukan cuma sekedar menebus dosamu, tapi membawa kamu keluar dari dirimu sendiri. Keberpusatan kamu, kita semua, dari diri kita sendiri. Itu yang ada, itu yang mau disampaikan oleh Yesus yang sejati. Yesus melihat kedalaman hati orang muda ini. Dan Yesus tahu orang muda ini perlu anugerah. Nah, saya mau sebutin lagi, saya langsung loncat ke bagian yang paling terakhir. Yang disebut oleh salah satu hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan, Timothy Keller. Kekristenan lebih tepat digambarkan seperti sebuah ledakan yang menghancurkan semua yang kita punya untuk membangun sesuatu yang baru. Jadi kekristenan itu bukan sesuatu yang bisa ditambahkan.
Kalau kita percaya kepada Yesus dan pesannya yang sejati, itu seperti bom yang meledakkan semuanya. Boom! Terus Tuhan ngomong, aku akan bangun yang baru. Ya, Kristen bukan tambal sulam. Wih, si api iki. Tambahin aja dikasih ruangan apa gitu di gedung ini. Enggak. Kalau engkau bertemu dengan Yesus yang sejati dan pesannya yang sejati, bangunan itu akan dibom. Boom! Berantakan gitu. Bangun yang baru. Itu Yesus yang sejati. Lalu bagaimana tanggapan kita? Selalu ada dua tanggapan ketika kamu berjumpa dengan Kristus yang sejati. Kamu bisa datang bersujud dan kagum kepadanya, serta menyerahkan hidupmu, atau kamu akan ngeloyor keluar, tersinggung dan pergi menjauh daripada Yesus. Ghosting. Inilah salah satu ayat yang paling menyedihkan dari seluruh ayat Alkitab. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Ini tragisnya di sini. Sebab ia sangat kaya. Pria ini memiliki kekayaannya daripada Yesus. Pria ini siap melakukan apapun. Apapun yang diperintahkan Yesus kepadanya, dia siap untuk melakukan itu. Ia siap kecuali satu hal, yaitu kekayaannya. Tragis gak sih? Ironis gak? Aku mau habis-habisan buat Tuhan. Aku mau Tuhan, ayo ngomong apa ya? Apa yang masih kurang Tuhan? Betul ya? Apa yang masih kurang Tuhan? Yesus ngomong, jual harta. Justru itu dia tidak lakukan. Apa yang Tuhan minta hari ini buat Bapak Ibu Saudara? Apa yang Tuhan minta mungkin berapa tahun yang lalu dan hari ini Bapak Ibu sudah ingatkan. Aku harus memenuhi apa yang menjadi panggilan Tuhan. Apa yang Bapak Ibu Saudara ingat dari firman Tuhan hari ini, mengingatkan memori kita kepada janji kita mungkin. Apa yang Tuhan minta kepada saudara, yang harus saudara genapi. Jangan ditunda lagi. Kalau hari ini ada, itu berarti Bapak Ibu Saudara harus mendengar pesan ini. Ya. Dikatakan oleh Yesus, alangkah sukarnya orang yang beruang, bukan beruang ya, beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sukar katanya. Makanya Yesus nanti ngomongin apa? Sebab bagi manusia itu mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, mustahil mengalahkan berhala dalam hati kita. Mustahil. Tidak mungkin kalau tanpa kasih karunia Tuhan. Makanya Yesus ngomong, kalau engkau mau mengalahkan itu dalam hatimu, berhala, monster dalam hidupmu, kamu butuh Yesus. Kamu butuh juru selamat. Sampai dibikin ekstrim sama Yesus. Itu sama seperti onta yang mau masuk lubang jarum. Tidak mungkin. Ini banyak artinya sih ya. Tapi penafsiran yang terbaru. Kalau dulu kan itu katanya ada satu tempat pintu yang kecil, onta tidak bisa masuk, didorong nanti di situ. Enggak. Ini memang benar-benar real. Lubang jarum dan unta. Jadi bukan gambaran itu unta tidak bisa masuk pintu kecil itu, enggak. Ini benar-benar Yesus mau ngomong, itu memang tidak mungkin. Tapi bagi manusia tidak mungkin. Tapi bagi Allah mungkin. Itu yang mau Yesus sebutkan. Kalau kita merasa aku terjebak, aku terikat, aku tidak bisa lepas dari berhalaku ini. Aku sudah berusaha. Aku sudah janji, aku sudah bikin ini, itu, strategi ini. Tetap aja seperti itu. Memang mustahil bagi manusia. Apalagi manusia yang sudah berjatuh dalam dosa. Tapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Yesus menunjukkan bahwa dirinya lah harta terbesar. Orang muda ini menolak Yesus. Tapi ada satu orang muda, saya mau selesai. Ada satu orang muda yang punya segalanya. Bahkan dia memiliki langit dan bumi dia punya. Dia kaya raya. Dia luar biasa. Dia datang bukan untuk menjadi yang paling kaya, yang paling hebat, yang paling luar biasa, yang paling berpengaruh. Justru dia datang menjadi hamba. Dia yang kaya justru jadi miskin. Dia yang terhormat justru jadi hina. Orang muda itu 2000 tahun yang lalu dia kasih hidupnya buat kita, supaya kita mendapatkan hidupnya dan meninggalkan hidup kita sendiri demi mendapatkan dia. Yang kita butuhkan waktu kita berjuang melawan berhala, monster kita di dalam hati kita, itu bukan berusaha lebih keras. Yang kita butuhkan adalah melihat Yesus lebih jelas. Kalau kita lihat Yesus lebih jelas, lebih clear, lebih gemilang, lebih kemilau, lebih mulia dari segala sesuatu yang ada di dunia ini.
Lebih mulia dari segala sesuatu, mimpi-mimpi kita, kerinduan kita, desire kita dalam hati kita. Saya pastikan, kasih karunia Allah akan menguatkan kita untuk mengalahkan semua berhala, semua monster dalam hati kita. Siapa Yesus yang mana yang kita temui? Yesus yang asli atau yang KW? Dan murid-murid ngomong, kami sudah memberikan segala sesuatu buat engkau. Apa yang kami dapat? Ya, kamu akan mendapatkan banyak berlipat kali di masa kekekalan. Ada pahala loh Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan ngejar pahalanya. Tadinya lagunya crown you with many crown. Saya setuju bahwa kita harus bekerja dalam melayani dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, ya oke, hati murni untuk mendapatkan mahkota, betul. Saya setuju. Motivasinya enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Tapi ingat, ketika kita dapat mahkota itu enggak dipakai kita di surga. Nanti kita lemparkan bersama-sama kepada Dia yang layak menerima mahkota itu. Jadi kalau Bapak Saudara, nanti kita dapat mau itu enggak dinikmati sama kita. Nah, lihat nih aku dapat di sekolah minggu dulu kan kita diajar, kepalamu, udah ada mahkotanya, pasti kamu enggak rajin ya. Kita diajarin sama gitu kan, sama guru sekolah minggu kan, makanya harus rajin adik-adik supaya nanti di surga dapat mahkota. Kepalanya enggak kosong, dapat mahkota, ya kan? Enggak, nanti mahkota kita akan lempar di hadapan anak domba yang Dia layak menerimanya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah berusaha, Bapak sudah dapat pahala, dapat mahkota, nanti itu dilempar kembali kepada Dia yang layak untuk itu. Bukan untuk kita. Ini yang saya mau sampaikan kepada gereja Tuhan, kekasihnya hari ini. Apakah Bapak Ibu Saudara mau menerima apa yang Yesus tawarkan kepada Bapak Ibu Saudara? Bahwa Dia akan menawarkan sesuatu yang lebih besar, lebih mulia. Bukan cuma sekedar jawaban doa, tapi yaitu dirinya sendiri. Apa tujuan kita mengikut Yesus? Untuk mendapatkan apa yang Yesus bisa buat? Mujizat yang Yesus bisa buat? Apa tujuan kita mengikut Yesus? Tujuan kita mengikut Yesus seharusnya untuk mendapatkan Yesus. Betul ya, Bu? Kalau kita mengikut Yesus itu seharusnya untuk mendapatkan Yesus. Bukan mendapatkan yang lain yang bisa Yesus buat. Maukah saudara mendapatkan Yesus? Mengejar, aku mau ikut. Kalau Bapak Ibu Saudara mau mengasihi suami istri, saudara harus lebih mengasihi Yesus daripada mengasihi istrimu, suamimu. Jauh melebihi itu semuanya. Sebab waktu kita mengasihi Yesus lebih dari saudara mengasihi suami atau istrimu. Maka ketika engkau mengasihi suamimu, mengasihi istrimu, kamu bukan mengasihi dengan kasih alamiah. Kamu mengasihi dengan kasih yang super alamiah, yaitu kasih Yesus. Tapi kalau kita mengasihi suami istri kita hanya dengan kasih alamiah saja, suatu titik di mana nanti kita akan bosan. Betul enggak? Tapi kalau kita membiarkan hidup kita mengasihi Yesus lebih dari mengasihi suami atau istri kita atau anak kita atau orang tua kita. Maka ketika kita mengasihi orang tua kita bukan lagi mengasihi secara alamiah. Kita mengasihi dengan kasihnya Yesus. Bedanya itu sih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur. Biarlah hati kami teduh hari ini. Kalau masih ada hal-hal yang menganggap ada hal yang lebih berharga di luar Yesus. Ada hal yang lebih mulia, ada hal yang membuat kami bahagia di luar Yesus. Dan kami mencarinya, kami mengejarnya. Ampuni kami Tuhan. Kami terjebak, kami terjerat di situ. Ampuni kami. Kami mau bertemu dengan Yesus dan pesannya yang sejati. Bongkar hati kami Tuhan. Bukan cuma disentuh, bukan cuma sekedar dijamah, bukan cuma sekedar disayang, tapi dibongkar sampai ke akar, sampai ke paling fondasi dalam hati kami. Supaya itu tereksploitasi keluar. Sehingga kami tahu
Bagaimana kami memperlakukan berhala-berhala itu, bagaimana kami harus mengalahkan, bagaimana harus kami menggantikan seluruh hasrat itu dengan hasrat yang lebih besar, yaitu kepada Yesus sendiri. Sebab itu Tuhan memberkati jemaatmu di tempat ini. Firman Tuhan yang terbatas sampaikan, tapi rohmu tidak terbatas, menyampaikannya dengan clear, dengan baik kepada jemaatmu, direnungkan. Dan biarlah firman Tuhan ini benar-benar masuk ke dalam hati kami, menyinggung hati kami, membongkar, mendobrak hati kami. Sehingga kami bukan menjadi pengikut Yesus, hanya sekedar ingin mendapatkan apa yang bisa Yesus buat kami. Tetapi kami mengikut Yesus untuk mendapatkan Yesus yang sejati. Terima kasih buat firman-Mu di tempat ini. Kami mau siap menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, segala pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.